muncul dari terbiasa. Yakin deh, pertanyaan saya sederhana. Saya pergi ke luar negeri misalnya, ya, tanpa istri saya taruhlah. Kemudian saya ketemu sama satu cewek terus, oh wajahnya biasa dibanding istri saya, dan dia kemudian cantiknya juga nggak ada dibanding istri saya. Tapi kalau saya sering ketemu dia dan nggak ketemu istri saya, kira-kira gimana? Perasaan itu pasti muncul, pasti. Kenapa? Weteng tresno jalaran soko kulina. Maka kalau mau menghilangkan perasaan tadi sederhana, jangan dimunculkan rasa-rasanya, dipikirin itu muncul. Sering diliatin, lebih parah lagi. Nah kadang-kadang ada orang nggak bisa move on gara-gara begitu. Ustaz, saya nggak bisa move on, Ustaz. Nah, kenapa? Ini wajahnya selalu terbayang dalam benak saya. Kamu melumpuhkan otak saya, Ustaz. Lumpuhkan ingatan saya. Itu lebay. Nah, kenapa lebay? Jadi gini saya bilang, kenapa kamu nggak bisa move on? Kenapa kamu selalu terbayang-bayang? Karena selalu stalking Facebooknya. Betul itu? Bukan Twitternya, betul itu? Bisa move on. Maka kalau mau move on, coba ganti segala-galanya. Contoh, ketika saya masih pacaran, saya 4 tahun loh. Berapa tahun? Jarang loh laki-laki sekarang pacaran 4 tahun. Saya pacaran 4 tahun sama mantan saya itu, selesai kemudian pacaran, putus gara-gara itu maksiat. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Tapi gimana cara mengatasi sedihnya? Ganti kebiasaan. Awalnya soal saya masuk, udah makan belum? Udah di mana? Ngobrol sudah ganti. Baca Quran, baca hadis, lihat teladan Nabi seperti apa. Cintanya berganti. Setiap baca Nabi nangis, baca Nabi nangis. Orang yang bisa nangis ketika dibaca tentang Nabi itu adalah orang yang mencintai Nabi. Dan cinta itu datangnya dari mana? Dari hati. Dari sering bersama-sama. Berapa kali baca Sirah Nabawiyah? Berapa kali baca Al-Quran sehari? Itu dia. Berapa kali stalking yang cowok tadi? Yang sudah mati. Loh, itu penting. Nah, berarti gini, kalau oke secara hukum, bagaimana hukumnya orang sudah menikah sama orang sudah menikah, tapi dia menyukai orang tadi? Itu bagian dari selingkuh hati. Tidak ada hukumnya di dalam hukum Islam. Artinya dia tidak dihukumi berdosa sebelum dia melakukan suatu aktivitas yang berbahaya. Contoh, flirting. Tahu flirting? Mas, aku memang sudah menikah di SMS. Mas, aku sudah menikah, tapi aku masih menyimpan hatiku pada yang lain. Kamu tahu nggak itu siapa? Nah, itu nggak boleh udah dosa kalau sudah melakukan aktivitas. Tapi kalau cuma menyimpan perasaan kagum, nggak ada masalah, nggak ada hukumnya. Cuma kalau dia mempengaruhi hubungan dia sama suaminya, ya itu sudah masuk ke dalam maksiatnya. Jadi kami ya kira-kira selesai ya. Nah, jadi hati-hati dengan masalah pikiran perasaan memang nggak ada hukumnya. Kata Rasul, kalau ada niat buruk belum dihitung, sudah dilakukan baru dihitung satu kejelekan. Niat baik sudah dihitung, diperbuat satu kebaikan ganjar 10 kali lipat. Asik kan di dalam Islam kan ya? Tapi jangan menyimpan perasaan yang terlarang, yang tidak seharusnya. Kenapa? Itu hanya membawa kepada sengsara. Tahu nggak? Paham ya maksud saya? Nah, gimana caranya? Dengan tidak membiasakan stalking tadi. Move on aja sudah punya kebahagiaan, itu hanya dimanfaatkan. Walaupun suaminya jelek, gak apa-apa. Bersabar itu salah satu pahala loh. Paham ya maksud saya? Setiap lihat suaminya, waduh saya bersabar, kenapa wajah suami saya jelek banget misalnya. Ya gak apa-apa, karena bersabar. Suaminya bersyukur, istri bersabar. Gak ada masalah, syukuri yang ada. Satu sisi. Sampai doain cepat mati gitu ya. Gak. Jadi gini ceritanya. Kalau seandainya orang itu memang ada yang maksa, apalagi zaman sekarang, dunia sosial media, doanya gini, ya Allah, kalau dia memang jodohku, terimalah di sisiku. Kalau bukan jodohku, terimalah di sisimu. Maksa kamu ya. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, berikanlah dia untukku. Kalau memang bukan jodohku, coba cek lagi ya Allah. Maksa sama dia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asal taqulu syai'a wa khairul lakum wa asal tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang Anda rasa baik bagi Anda belum tentu baik bagi Anda. Dan apa yang Anda rasa buruk bagi Anda belum tentu buruk bagi Anda. Allah yang tahu, Anda tidak tahu. Hidup itu sawang. Kita merasa kalau sama dia kayaknya saya lebih bahagia deh, belum tentu. Karena kalau sama dia kayaknya lebih enak, belum tentu. Hidup itu sawang. Clear?